Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong, yang terhormat Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong, yang terhormat Koordinator Bidang P2M BNN Provinsi Papua Barat, Ibu Dr. Gigi Indah Perwitasari, SKG, izin Ibu, beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Hakim Pengadilan Agama Sorong, yang terhormat Bapak-Bapak Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, yang terhormat Ibu Panitra dan Bapak Sekretaris Pengadilan Agama Sorong, yang terhormat para pejabat fungsional dan struktural Pengadilan Agama Sorong, beserta seluruh aparatur Pengadilan Agama Sorong. Segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan kali yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat rizki, sehingga kita masih dipertemukan dalam acara sosialisasi dan tes urin aparatur Pengadilan Agama Sorong bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat yang diselenggarakan di Pengadilan Agama Sorong. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, sebelum kita melangkah pada acara selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini, yaitu pembukaan, 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne, pembacaan doa, sambutan dan sosialisasi. Kita memasuki pada acara berikutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung. Bapak Ibu, kami persilakan untuk berdiri.
dipersilakan duduk kembali. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Maulana Aditama. Mari kita berdoa bersama-sama. Saya akan memimpin doa secara Islami, mungkin yang beragama non-Islam bisa menyesuaikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiyatan fi jasadina wa ziyadatan fi ulumina wa salamatan fi ulumina wa barakatan fi rizkina wa taubatan qabla mautina wa rahmatan 'inda mautina wa maghfiratan ba'da mautina. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan pertama, kami mohon kesediaan Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kami ucapkan juga selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat dan bahagia untuk kita semua. Shalom. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Sorong, yang saya hormati Ibu Koordinator. Mana tadi namanya, Mak? Yang dikirimkan di mana ya? Supaya tidak salah sebut sekretariatan ya. Izin Bu ini supaya tidak salah sebut ya. Grupnya terlalu banyak nih, satu kantor aja ada 4. Yang saya hormati Ibu Dr. Kiki Indah Perwitasari, penyuluh narkoba ahli Madya. Bapak Stanley Tagupia, penyuluh narkoba ahli muda. Bapak Muhammad Adam, penyuluh narkoba. Dan juga Bapak Clifford F. J. Ayal SH, yang juga penyuluh narkoba. Jadi semuanya penyuluh ini. Kemudian yang saya hormati para hakim Pengadilan Agama Sorong, yang saya hormati para panitera pengganti Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat yang diperbantukan atau ditugaskan di Pengadilan Agama Sorong. Yang saya hormati Bu Panitera Pengadilan Agama Sorong, Bapak Sekretaris, Ibu Panitera Muda, Kasubag, Bapak Panitera Pengganti, Jurusita, karyawan, karyawati, dan juga PPNPN, tenaga outsourcing juga yang hadir pada kesempatan hari ini. Kita patut bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, mempertemukan kita dengan semua ini dengan tim dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua Barat yang mewilayahi Papua Barat dan Papua Barat Daya.
Bahkan cerita dari beliau tadi, penyampaian dari beliau, BNN Papua Barat ini tidak punya BNN di tingkat kabupaten maupun kota. Jadi wilayahnya itu sangat luas. Ya, sangat luas. Satu-satunya BNN di Indonesia yang tidak punya BNN kota maupun kabupaten begitu ya. Jadi saya bisa membayangkan bahwa perjuangan beliau-beliau ini untuk melakukan kegiatan-kegiatan di daerah itu mulai dengan pelaporan dan sebagainya pasti dihandle sendiri begitu. Kalau kita misalnya PTA ada PA di tingkat pertama itu bisa terbantu ya karena ada struktur yang ada di bawah dan secara berjenjang begitu laporannya. Tetapi ini BNN provinsi juga berfungsi juga sebagai BNN kota kabupaten, bahkan tadi penyampaian dari beliau juga melakukan sosialisasi di pelosok-pelosok begitu. Karena memang tidak ada yang di kabupatennya dan kotanya. Nah, ini kita aplaus dulu untuk keluarga besar dari BNN Provinsi Papua Barat. Yang pertama, Ibu Koordinator tim ataupun Ketua tim bahwa Pengadilan Agama Sorong menyambut baik kerjasama dalam hal sosialisasi dan juga tes urin. Oleh sebab itu komunikasi yang terbangun pada minggu lalu melalui Pengadilan Agama Manokwari langsung ditindaklanjuti oleh Pengadilan Agama Sorong dan disiapkan. Apalagi Bapak Ibu juga punya agenda di beberapa tempat seperti di KPPN Manokwari, kemudian di Sorong sini ada Bea Cukai dan juga beberapa tempat karantina ya di karantina bandara. Nah, ini kami sangat menyambut baik proses sosialisasi dan juga tes urin dalam rangka pencegahan dan juga penyebaran narkotika. Ya. Karena apa? Karena salah satu bahaya laten daripada negara kita ini adalah narkotika. Dan ini marak bagi generasi muda kita, apalagi bangsa kita ini sudah mencita-citakan generasi emas gitu ya. Generasi emas di mana 2045 itu tercipta generasi-generasi yang bisa menjadi pemimpin bangsa kita. Nah, oleh sebab itu kami juga perkenankan untuk berpartisipasi dalam hal ini, mengikuti sosialisasi dan juga nanti akan ada pemetaan terkait dengan calon pegiat P4GN. Jadi nanti kita akan bergabung juga dengan BNN Papua Barat untuk menjadi pegiat yang akan dilibatkan dalam kegiatan BNN Provinsi Papua Barat. Termasuk tadi sudah kita bicarakan, nanti kita akan ajukan proposal untuk bagaimana menjalin kerjasama dalam pencegahan, penyebaran, dan juga penggunaan narkotika ini. Untuk lebih jelasnya nanti akan dilakukan sosialisasi, jadi hal-hal yang terkait dengan bahaya dan sebagainya nanti ya insya Allah akan disampaikan. Kami juga menyampaikan permohonan maaf Ibu dan juga tim apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyambutan kami. Tetapi memang ini bukan karena tidak hadir semua, ini sudah bahkan semuanya sudah naik semua ini. Yang pelayanan hanya satu orang saja di Satpam sebagai penerima tamu dan di PTSP atau pelayanan terpadu satu pintu itu untuk melayani pelayanan pokok karena ada pelayanan hari ini. Karena aparatur kita ini ada 3 hakim, kemudian selain daripada itu pegawainya ada 11 berarti ya, 11. Iya silakan. Ada 11, jadi 14 totalnya. Kemudian PPNPN yang dari DIPA itu ada 5 orang. Outsourcing ada 3 orang dan Satpam. Jadi totalnya mungkin sekitar 19 lah. 19. Jadi gedung yang sebesar ini tenaganya masih minim. Ya, seperti yang disampaikan tadi ya, orang ke Papua itu agak susah. Kecuali orang yang dari sini baru bisa ke sini, bersedia ke sini. Kemudian sambil berharap kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan kelancaran dalam kegiatan ini dan semoga proses sosialisasi maupun pengambilan sampel urin berjalan dengan baik dan bisa menjadi data yang akurat untuk pelaporan daripada BNN Provinsi Papua Barat.
Untuk seluruh tim dan panitia internal di Pengadilan Agama Sorong, kami ucapkan terima kasih yang telah menyediakan tempat, mempersiapkan tempat dan acara ini. Semoga semuanya dinilai sebagai ibadah dan amal baik di sisi Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Demikian tadi sambutan dari Ketua Pengadilan Agama Sorong. Selanjutnya, marilah sama-sama kita mendengarkan sambutan mewakili dari BNN Provinsi Papua Barat, yaitu Koordinator Bidang P2M BNN Provinsi Papua Barat, Ibu Dr. Gigi Indah Perwitasari SKG. Kepada Ibu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ketua Pengadilan Agama Sorong kelas 2. Yang saya hormati Ibu Wakil Ketua, saya hormati Bapak Hakim. Ya, Bapak apa Ibu? Oh Hakim, Bapak ya. Ya, Bapak Hakim. Dan Bapak Ibu yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu menurut jabatannya. Ini adalah instruksi Presiden, ya, wajib kita laksanakan. Dan juga nanti bisa dilihat Permendagri ada aturannya juga Pak. Sebagai PNS kita wajib memang melaksanakan P4GN. Ya, dan ini sudah mulai tahun 2020. Cuman memang agak terlambat walaupun sudah berapa tahun ini ya? 4 tahun. Ya, 4 tahun agak terlambat. Kenapa? Karena ini sudah kami dengungkan bertahun-tahun yang lalu. Cuman kan kita ya biasa ya ngaret. Ya, kalau di Indonesia tuh terkenal dengan karetnya. Jadi ngaretnya tuh 1, 2, 3 tahun ya. Nah, setelah mulai ada teguran baru mulai dilaksanakan ya. Karena tahun depan ini Pak ada sanksinya bila tidak melaksanakan P4GN di masing-masing instansi. Ya. Kenapa kita perlu mendengarkan sosialisasi? Kenapa kita perlu melakukan tes urin? Kita nggak tahu loh. Kita ini terkontaminasi atau tidak. Salah satu contohnya, maunya kita makan di tempat itu terus. Iya enggak? Enak loh. Wah, bolak-balik situ bisa tidur lelap. Makan di sana habis itu ngantuk tidur. Ya, bolak-balik. Nah, coba tes urin sekali-sekali. Bisa positif enggak ganja? Ya. Karena apa? Kalau di Aceh itu penyedap itu pakai biji ganja. Nah, sedangkan biji ganja sudah masuk golongan 1 untuk narkoba. Ya. Jadi jangan dikira, kita bersih kok Bu. Apa sih? Narkoba itu singkatan narkotika, psikotropika dan zat adiktif. Salah satu zat adiktif adalah rokok, kopi. Ya, rokok, kopi. Nah, kemudian apalagi psikotropika, salah satunya adalah penghilang sakit. Ya, sedikit-sedikit, aduh, minum obat, Dekolgen dulu ya, paracetamol dulu. Nah, akhirnya apa? Otak kita lemot. Narkoba pun juga begitu, akan membuat rusaknya susunan saraf pusat otak. Sehingga jadi lemot. Jangan menyalahkan narkoba, kita sendiri juga sudah pakai kok. Iya kan? Sehari-hari belum terima gaji dari suami, aduh kepala sakit. Nah, padahal karena belum terima gaji dari suami, belum dikasih uang kan, sakit kepala. Padahal penyebabnya harus dilihat dulu.
Apakah karena stres tadi malam gak tidur baik-baik, memikirkan kok gak dikasih ya gajinya ya. Nah, akhirnya paginya karena tensinya pasti akan turun. Atau kalau memang punya hipertensi, tensinya akan naik. Karena apa? Karena tidak tidur yang bagus. Gulanya naik. Otomatis kalau tidak tidur baik-baik pasti gula dan tensi tidak stabil. Ya. Kemudian apa? Minum penghilang sakit. Nah, penghilang sakit ini akan melemahkan susunan saraf pusat kita. Akhirnya pada saat Bapak ambil handphone taruh di sini, tadi handphoneku di sini loh, padahal di mana naruhnya? Ya enggak? Sudah seperti itu? Nah. Jadi itu tanda-tanda sudah terlibat langsung ya. Ya. Jangan mengatakan bahwa kita bersih kok. Kami saja di BNN, kami selalu siap sedia. Kalau atasan Bapak Jenderal mengatakan, ya berdiri, loncat. Aduh udah nih tanda-tanda tes urin tadi malam kita minum obat apa ya. Nah itu. Jadi kita harus waspada. Ya harus waspada pada diri sendiri. Untuk bapak-bapak yang merokok ada di sini? Oh, banyak. Kalau pergi ada yang suka jalan dinas ini? Banyak ya. Nah ngumpulnya di mana? Warung kopi atau ruangan merokok ya kan? Nah apakah bapak-bapak tahu di dalam ruangan rokok itu ada yang ngisap ganja? Nggak ada yang tahu kan? Yang jelas adalah ngepul ya kan? Sambil menikmati rokok ya kan? Nah kalau seandainya di dalam ruangan yang kecil itu dengan satu buah blower, Bapak lagi menghisap, ada yang menghisap ganja yang sudah dimasukkan di dalam rokok. Besoknya Bapak positif ganja. Aduh kasihan. Dan itu bisa ada di dalam tes urin selama 2 minggu. Yang lebih parahnya 4 tahun di dalam darah. Ya, jadi harus lebih waspada, ya, lebih waspada. Nah, mengapa perlu ya Bapak Ibu? Karena itu akan membuat daya tahan tubuh kita akan drop, ya, rusaknya otak. Ya, sebenarnya Tuhan sudah memberi begitu banyak dalam tubuh kita untuk mengobati diri kita sendiri. Cuman manusia ini kan kadang bukan mengandalkan Tuhan, tapi mengandalkan manusia, iya kan? Nah, contohnya sedikit-sedikit, beli obat dulu. Oh, ini promosinya nih bagus nih soalnya. 1 kali minum sembuh, iya kan? Obat batuk siapa yang pergi beli obat batuk pakai resep dokter ada? Bukan jarang Pak, hampir tidak pernah membeli obat batuk dengan resep dokter, iya kan? Kenapa? Karena udah tahu kan, batuknya saya nih kayaknya ini, minum deh. Saya cocoknya dengan ini. Nah, lebih sering kata-kata adalah saya cocoknya. Padahal batuk itu macam-macam kategorinya. Batuk bisa karena umur asma. Asma itu bukan dari bawaan loh ya. Asma itu bisa di saat tua ataupun karena terlalu sering alergi. Ya, ya Bapak mulai batuk ya. Ya, kemudian batuk karena alergi, batuk juga karena apa? Karena penyakit tambahan, ya. Nah ini harus dilihat dulu riwayatnya. Terus kadang kalau minum obat batuk bagaimana? Kan ada takarannya itu kan, pakai sendok. Udahlah kokop aja sedikit lah. Iya enggak? Padahal dalam minum obat itu ada dosisnya. Berapa berat badan kita, air di dalam tubuh kita, itulah yang akan diberikan oleh dokter. Umurnya kita berapa? Umur sudah di atas 50, jangan coba-coba minum obat sama dengan umur 20-an. Ginjal kita kerjanya berat.
Ya, saya kalau pasien saya datang berobat gigi, dok sakitnya ini, saya lihat umurnya kalau udah 70, saya kasih obat ke bayi lagi. Karena apa? Enggak sama dengan yang masih produktif. Ya, karena apa? Orang tua kan jarang gerak, ya, banyakan duduk nonton, gosip duduk ngobrol sama sebelah ya berjam-jam, ya seperti itu. Jadi dosisnya memang nggak bisa disamakan. Sama dengan kita kalau minum obat batuk, nanti lagi batuk. Coba tes besok atau hari ini kalau habis minum obat batuk, positif. Positifnya di mana? Zat adiktif yaitu benzo. Ya, jadi jangan sembarangan. Nah, kalau seandainya positif begitu, Bapak mau menyatakan saya sakit batuk, resepnya mana? Yang bisa menguatkan Bapak itu adalah barang bukti, alat bukti. Alat buktinya mana? Ada nggak dari dokter? Nggak ada kan? Nah itu sangat penting. Kadangkala kita menyepelekan, gitu aja kok. Nah kalau tiba-tiba suatu saat sweeping, apa yang akan terjadi? Ya kan? Resiko ada pada diri kita sendiri. Ya. Nah kemudian ada yang suka sakit mah. Hati-hati beli obat mah ya. Dalam obat mah, saya tidak akan sebutkan namanya, nanti dicari ya. Itu akan menenangkan, isinya apa? Sabu. Ya, jenis sabu. Ya, mau rasa ya Pak ya? Ya. Jadi ditarik dari peredaran hanya bisa diberikan oleh dokter atau tim medis di klinik atau di rumah sakit. Ya, biasanya kalau sudah sakit sekali perutnya, datang ke klinik pasti disuntik kan? Masukkan obat kan? Coba besoknya tes, positif itu. Ya, di dalam darah 4 tahun loh ya. Nah ini yang jarang sekali diketahui. Makanya kenapa kami tim datang untuk memberikan sosialisasi, bukan langsung, oh ini mau ngambil kencing gini pasti. Kayak kemarin juga Pak ya. Datang, oh ini udah tinggal ambil kencing terus kita kerja lagi. Bukan seperti itu. Tetapi kami memberikan pemahaman apa maksud tujuan kami untuk memeriksa urin. Supaya kita sama-sama praktek. Yang melakukan pencegahan itu bukan hanya kami, tetapi semua di masyarakat. Ya, supaya apa? Bisa waspada. Nah tadi saya katakan bahwa Tuhan itu luar biasa. Kenapa kita membutuhkan obat? Untuk meredakan rasa sakit. Sebenarnya rasa sakit itu bisa kita kendalikan di otak kita. Tuhan sudah menciptakan namanya kelenjar pituitari di ujung hidung. Makanya anak-anak tidak boleh dipukul di testanya. Kenapa? Testa itu adalah master kehidupan dari manusia. Kelenjar yang kecil sebesar biji kacang hijau itu akan menghasilkan semua hormon yang ada di dalam tubuh. Nah nanti kalau salah satu hormon tidak bekerja secara baik, jangan kaget kalau ada tiba-tiba kanker. Padahal tidak ada riwayat keluarga punya DNA kanker. Tapi kenapa kok tiba-tiba kanker? Ya karena kelenjar pituitari tadi tidak sehat. Ya, terbiasa minum obat-obatan, akhirnya daya tahan tubuh turun dan terjadilah imun. Sekarang kan ada penyakit ya Pak ya. Ya. Imun kita menurun sehingga akhirnya ya bengkak-bengkak tiba-tiba merah seluruh tubuh ya karena imun menurun. Karena apa? Makannya aja udah fast food. Wah males udah mie goreng aja yang cepet, mie kuah, kasih telur kan enak kenyang ya Pak ya. Padahal di dalam perut apa? Mekar. Ya kan? Begitu juga penyedapnya yang ada pengawetnya. Nah itu sangat-sangat membahayakan untuk kelenjar-kelenjar di dalam tubuh kita. Nah di dalam otak kita di bawahnya, saya sedikit menjelaskan ya Pak Stan ya. Nanti akan menjelaskan Pak Stanley ya. Tetapi ini sebetulnya bukan pembuka, ini kepanjangan ya. Cuman saya sebagai medis saya sedikit menjelaskan saja. Kalau bapak-bapak berkunjung ke rumah sakit, nengok temen, jangan membuat drop mereka. Ya. Kadangkala kita ke rumah sakit, walah Pak kemarin saya punya keluarga gini persis gini mati loh. Nah akhirnya apa? Mati. Karena apa?
di pikirannya dia akan, saya bisa mati nih, mati. Nah, hormon endoprin yang ada di otak kita nggak akan keluar karena stres. Sehingga akhirnya apa? Hormon itu tidak menetes dan itu akan menyebabkan sel kanker semakin pesat berkembangnya. Tapi kalau kita jenguk orang, wih luar biasa, kok tambah ganteng bapak ini loh, tambah sehat saya lihat. Gimana ini dok, tambah bagus? Oh iya dokter bilang, apalagi dokternya mendukung ya, iya bapak ini akan sehat. Hormonnya itu akan keluar, menetes dengan baik. Karena apa? Bahagia. Di Islam pun ada kan, senyum adalah ibadah. Itu jadi di Al-Quran, di Alkitab itu sama. Sukacita adalah obat. Nah, saat tersenyum, jadi nggak rugi Pak Bu kalau ketawa. Orang-orang ngapain pakai narkoba, pakai sabu hanya untuk mengeluarkan endoprin sama dopamin. Dengan tertawa saja hormon itu udah keluar loh. Makanya kenapa orang yang suka marah lebih cepat tua daripada orang yang nggak pernah marah. Ya, karena apa? Kalau orang suka marah pasti tuh cek aja udah. Tensinya naik, gulanya naik, kolesterol naik. Tapi kalau orang yang suka tertawa tes normal. Iya enggak Bu? Nah, siapa yang bilang betul? Lihat orang gila di pinggir jalan, ada enggak yang sakit? Enggak ada. Karena apa? Dia ketawa terus. Ya, dia enggak pernah stres. Jadi apa yang ada di kantor pekerjaan sudah cukup di sini. Jangan dipikir, wah itu ibunya, oh bapaknya kelewatan itu. Ngapain stres sendiri kita. Ya. Jadi sampai di rumah jangan sampai pekerjaan di kantor bawa berkelahi lagi bapak dan ibu. Ya, hormon itu bukan tambah berkurang, malah rusak akhirnya. Ya. Jadi sekali-sekali kalau pulang dari kantor jangan nonton film Korea, saya kasih tahu. Jangan nonton film India, stres tambah loh. Iya enggak Bu? Iya kan? Nanti suami, Mas sudah masak belum? Enggak usah Bu. Tambah melo kan ya? Iya. Nah itu akan membuat hormon kita semakin rusak. Akhirnya apa? Tiba-tiba kelenjar getah bening kita membengkak. Wah kok tumor payudara padahal enggak ada apa-apa. Bapaknya disalahin, wah habis bapak itu ngerokok gini-gini, padahal gak ada hubungannya. Ya, itu karena semuanya adalah karena pikiran kita. Ya, pikiran yang sehat, positive thinking itu selalu harus ada motivasi dalam diri kita. Kenapa juga di pengadilan agama perlu? Lah orang yang mau cerai loh ke sini. Salah satunya kekerasan dalam rumah tangga. Suaminya mukul karena apa? Siapa tahu dia pakai sabu, siapa tahu dia pakai ganja. Halusinasinya yang ada. Dia ngelihat istrinya padahal cantiknya luar biasa waktu Minang. Wah ini tercantik sudah di kampung ini. Lah tiba-tiba karena ganja dia ngelihat kok kayak nenek-nenek gini. Pok, pergi kamu. Nah, kita harus melihat dulu apa penyebabnya. Gak bisa kita menjudge, woi istrinya terlalu cerewet. Lah cerewet lah wajar dong perempuan. Iya kan, kecuali mono. Gak bisa ngomong ya mungkin gak cerewet. Memang kita di perempuan dikasih kelebihan, cerewet. Kalau gak dicereweti suami lah mungkin gak rapi ya. Seperti itu. Nah seperti inilah ya penting. Makanya mungkin kedepannya Bapak kalau ada kasus perceraian mungkin dites urin dulu. Pada waktu pendaftaran ya, dites urin dulu. Ya karena itu akan bisa melihat apakah kasus gagalnya rumah tangga ini seperti itu. Atau mungkin ibunya dugem, akhirnya suaminya bilang nggak pernah di rumah. Nah dugemnya bagaimana? Apakah dia menjual, pengedar? Karena hanya seorang ibu yang mengetahui bagaimana kondisi keuangan di dalam rumah tangga. Seorang ibu akan berusaha bagaimanapun caranya supaya anak dan keluarga bisa tetap makan. Ya, dia akan mencari jalan tercepat dan termudah yaitu dengan cara menjadi pengedar. Kalau kita di lapas perempuan kita akan melihat pengedar wanita lebih banyak Pak. Kasus narkotika di lapas perempuan jauh lebih tinggi daripada yang lain. Kalau tipu menipu itu kan biasa ya. Nah rata-rata adalah karena
kondisi keuangan yang menyebabkan mereka menjadi pengedar. Ya, nanti akan lebih banyak dijelaskan oleh Pak Stanley. Nanti yang tes urin berhubungan dengan saya. Sebentar mau tes urin itu akan mengisi formulir. Ya, diisi namanya, kemudian nggak usah stres, nggak usah tegang. Ini hanya screening test. Ini kita tidak berhubungan dengan hukum. Kecuali saat ini di kantong bapak-bapak ada ganja apa sabu, nah itu baru tertangkap tangan. Ya, ini namanya screening test. Kita melihat, kalaupun ada yang positif, harus kita asesmen dulu. Apakah karena minum obat ataukah terkontaminasi. Nah, jangan belum ternyata kalau pakai ini hirup ini bisa positif juga. Tadi malam habis pakai ini ganja. Oh Bu, saya terkontaminasi. Ini terjadi loh di salah satu sekolah. Saya baru pimpin apel, saya menjelaskan tentang kontaminasi dari rokok terhadap anak-anak. Pas saya sweeping, tes urin 14 anak, 4 anak positif ganja. Ini SMA ya, kelas 1, positif ganja. Jawabannya apa? Pintar dia. Bu, saya terkontaminasi. Tadi malam itu saya dengan teman saya merokok. Saya bilang, nah gak segampang itu juga. Pelabuhan itu luas. Dia terbuka, gak mungkin. Sudah, harus direhab. Nah, seperti itu ya. Jadi tolong diisi 3 hari sebelum hari ini. Bapak Ibu minum apa? Minum obat apa? Minum vitamin apa? Obat kuat kah? Tulis. Yang kurang kuat kan ya? Itu kan kurang kuat karena tidak percaya diri aja. Sebenarnya kalau percaya diri tetap kuat. Ya. Ngapain kok pakai obat kuat? Iya kan? Itu karena nggak percaya diri. Iya, kalau di Aceh itu malah daunnya itu dicemplungkan, tapi ada beberapa lembar, enggak semua lah Pak ya, cuma satu pohon ya. Nanti hukumnya juga akan dijelaskan sama Pak Stanley. Kalau saya ya karena saya bukan sarjana hukum ya, Pak Stanley yang sarjana hukum, lebih tepatnya nanti Pak Stanley yang akan menjelaskan. Ya saya mohon maaf Bapak Kepala tidak bisa ikut hadir Bapak karena beliau ada di Surabaya untuk mengikuti musrembang. Ya, mengikuti musrembang. Ya, kami senang sekali karena ini yang pertama kali ya Pak ya kami melakukan sosialisasi. Kalau Pengadilan Agama Manokwari itu rutin dan kami juga sudah melakukan MOU dengan pengadilan agama. Nah ini juga kami jelaskan pertamanya dulu. Pak, apa nggak mungkin perceraian ini karena pemakaian narkoba? Oh iya ya Dok ya. Nah seperti itu. Mungkin bisa ditelaah lagi resiko-resiko dari narkoba ini bisa berdampak pada rumah tangga. Ya saya rasa cukup sekian. Terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua. Baik. Terima kasih atas penjelasannya Ibu. Kita melanjutkan pada acara selanjutnya yaitu sosialisasi yang akan dibawakan oleh Bapak Stanley Tagupia. Kepada Bapak kami persilakan. Ya mohon izin Pak Ketua Ibu Katim. Ya Bapak-Bapak bisa geser yang sudah mengisi. Ya bisa silakan antri. Berapa kamar mandi kalau boleh tahu? 2, 1. Ya silakan 2 aja dulu nanti kembali lagi ya Pak ya. Ya baik Bapak Ibu kita mulai saja ya. Beberapa share info saja. Tadi saya sambil ngobrol santai ya. Memang masalah narkoba ini masalah bangsa ya. Tapi mungkin beberapa hal yang perlu ada penekanan-penekanan ya. Misalnya seperti tadi ya. Bapak Ibu semua sebagai informasi sebenarnya tes urin ini dia ada beberapa model. Nah, ini mungkin share info saja, saya tidak letterlek juga untuk layar, banyak sekali slide-nya. Ada yang sifatnya screening itu Bapak Ibu, nanti keluarannya kemudian secara kolektif. Yang tadi ya, ada permintaan dari ketua lewat surat, secara administratif nanti dibalas juga dengan surat dari KBNN. Sebenarnya ini bagian dari soft power approach, penanganannya lebih lunak Pak Ketua. Jadi kalau ada nanti yang kedapatan positif
anggotanya bisa kita tangani secara lunak antara KBNN dengan Ketua Pengadilan. Jadi tidak usah takut Pak Ketua. Ini sebenarnya di mana-mana selalu banyak pimpinan lembaga sering tanyakan ini paling pertama Pak Ketua. Konsekuensinya apa Pak Bu jika ada anggota saya yang positif? Dulu saya pernah tugas di Ambon, karena mungkin kurangnya mungkin pengetahuan ya masing-masing sama tupoksinya, ada komandan yang pukul anggotanya sampai babak belur Pak. Itu pernah terjadi, cuma gara-gara penanganannya yang lunak ini belum tersampaikan atau terekam dengan baik, komandannya tidak begitu paham juga. Ketika anggotanya itu dites positif, itu dipukul hancur-hancuran. Padahal dari belakang ya memang itu TNI ya agak beda. Polri, TNI, BNN itu agak keras untuk hal-hal seperti ini karena instansi yang mengawaki. Kalau jenderalnya garis depannya udah kayak gitu, mana misalnya gitu. Alat pertahanan negara kalau sudah rusak, ya bagaimana dengan rakyatnya? Itu sebenarnya yang memberatkan TNI. Memakai pun kamu habis. Cuma saat itu karena belum tersosialisasikannya Undang-Undang 35 2009 dengan baik, sehingga terjadi seperti itu. Nah sekarang pendekatannya lebih lunak. Tapi kalau untuk TNI tidak ada ampun. Untuk Bapak Ibu, ya mungkin secara internal masih dilakukan pembinaan atau rehabilitasi. Kemudian itu yang pertama screening, yang kedua itu diagnostik. Kalau diagnostik ini Bapak Ibu, seseorang yang sudah menyalahgunakan narkoba lalu wajib lapor, voluntary istilahnya, pasal 5455. Nah itu orang-orang yang sudah pakai narkoba ingin rehabilitasi, mereka juga wajib pemeriksaan urin. Itu namanya dengan sukarela, bukan compulsory karena kasus. Nah itu mereka datang ke BNN diantar oleh orang tua atau wali, itu wajib. Tapi sudah pakai narkotika. Tujuan dari pemeriksaan urin itu adalah untuk yang diagnostik ya, untuk mendeteksi atau mengarahkan ke asesmen, sudah pasti kalau periksa urin positif. Hanya itu persiapan ya, satu rangkaian administrasi untuk persiapan asesmen untuk ditentukan rawat inap atau rawat jalan. Jadi kalau ada keluarga kita nih ya yang pakai narkotika, kita bawa, itu namanya diagnostik gitu. Nanti keluarannya rawat inap atau rawat jalan. Nanti kategori lagi, pengguna, korban, atau pecandu. Beda tiga ini Pak Bu. Nah kita harus bisa membedakan korban, penyalahguna, pecandu, beda. Kalau korban situasional, penyalahguna itu terencana, pecandu itu pemadat, peningkatan dosis. Beda. Itu dia. Nah yang ketiga ini yang harus diwaspadai khusus bapak-bapak. Screening, diagnostik, yang ketiga ini namanya projustisia. Projustisia ini ada beda ketika Bapak duduk sekarang dalam kapasitas Bapak sebagai pegawai kantor pengadilan agama dan ketika Bapak di klub malam Pak. Ketika tiba-tiba ada pemeriksaan yang namanya operasi gabungan, ya, di situ Bapak ketangkap menggunakan narkotika, konsekuensinya beda. Kalau sekarang soft power, kalau di klub malam itu hard power approach, agak keras penanganannya. Kenapa? Biasanya kalau di klub malam waktu Bapak positif menggunakan narkotika, anggota akan mencari barang bukti narkotika di sekitar TKP. Gitu. Kalau di sini Bapak menggunakan narkotika, BB-nya tidak langsung dicari. Tapi penanganannya gini, mau direhabilitasi atau tidak. Makanya lunak sekarang ya. Tapi kalau di klub malam udah lunak Pak. Bapak Hakim, Panitra diharapkan berhati-hati. Jangan sampai APH sendiri ya, kita malu-maluin kena lagi kasus. Gitu ya, konfrontasi lagi. Memang agak repot mungkin tidak menggunakan. Karena apa? Paling banyak yang menggunakan di klub malam itu, mereka rata-rata penggunanya di luar masuk ke dalam. BB-nya tidak ada. Tapi bukan berarti langsung lolos, akan dilakukan pengembangan. Karena asumsinya narkotika itu tidak tiba-tiba jatuh dari langit. Ada orang yang memindah tangankan. Itu. Jadi kalau boleh jangan ya. Nah itu tiga model. Makanya tadi saya bilang dulu BNN itu punya namanya SKBN. Sekarang klausulnya diganti SKHPN, beda. Kalau dulu kata bebas narkotika. Padahal kalau orang periksa urin taruhlah di BNN, dia keluar dia ke tempat kos pakai narkoba. Udah positif tapi pakai surat keterangan bebas narkoba. Makanya di surat keterangan pemeriksaan hasil narkotika
itu sebenarnya berlaku untuk satu keperluan gitu. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bisa berikan juga pencerahan ke keluarga, berapa lama surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba itu berlaku di BNN? Hanya untuk satu kali keperluan. Tapi banyak masyarakat yang belum tersosialisasi, sehingga ada yang 2 tahun itu datang kembali, Pak, kami mau perpanjang, kayak perpanjang SKCK. Mereka pikir ini kelakuan baik, beda gitu ya. Jadi SKCK beda sama SKHPN. Kenapa? Tiap detik itu orang bisa punya kesempatan, tidak juga karena ada niat. Contoh ngumpul-ngumpul teman-teman reuni ya Pak Ketua ya. Kita kan punya grup-grup reuni itu kan. Nah di situ kan bukan ada niat, tapi ada kesempatan kita party ya misalnya gitu ya. Kemudian berkumpul satu tempat, bisa terjadi penyalahgunaan. Makanya narkoba itu rentan waktunya itu fluktuatif, dia tidak terduga. Makanya kenapa setiap pengurusan SKHPN harus satu kali pengurusan saja. Ketika balik lagi, misalnya sekalipun untuk hal yang sama melamar kerja, tapi yang bersangkutan harus tetap diperiksa urin. Tidak ada perpanjangan SKHPN. Seperti itu. Ini sebagai informasi, supaya Bapak Ibu juga bisa meneruskan ke masyarakat, ke anggota keluarga. Seperti itu. Nah, kalau narkoba ini kan sebenarnya ketersediaannya bukan jadi persoalan. Tindakan penyalahgunaan sama peredaran gelap narkoba. Makanya istilah bebas narkoba itu istilah rentan. Tapi sekarang dipakai bersih narkoba. Nah, itu lebih tertanggung jawab lah gitu ya. Kata bebas ini kan zero narkotika, apa ya? Dulu ada istilah zero narkotika ya. Ketersediaan narkotika ini kan golongan 3, golongan 2 itu sampai kapanpun tetap ada. Obat anti nyeri, ibu-ibu yang melahirkan tidak normal dalam arti sesar, itu narkotika golongan 2. Anti rasa sakit, misalnya kita cabut gigi aja kan enggak ada cabut langsung dengan neptang itu. Harus suntik, agak kram, bengkak gitu kan, baru cabut kan enggak rasa. Itu narkotika. Obat flu, obat batuk. Nah, kalau kita flu batuk konsul sama dokter, biasanya apa saran dokter? Pulang apa? Bapak Ibu, karena Bapak Ibu divonis sakit flu batuk, maka dianjurkan supaya pulang beristirahat, bukan main bola karena itu depresan. Sifat daripada obat batuk itu adalah pemakainya lebih tenang. Makanya di indikasi obat di setiap kemasannya itu dilarang mengendarai kendaraan bermotor, karena yang digunakan narkotika golongan 3 sifatnya itu menenangkan penggunanya. Itu. Nah, takutnya bawa motor ngantuk, kecelakaan, gitu ya. Jadi kalau ada perhatian atau ada hal-hal yang dibilang di situ tidak mengendarai kendaraan, jangan tanya lagi ini apa, ini narkoba. Golongan 3. Tapi penggunaan narkotika itu hanya dilakukan oleh orang sehat. Itu bahaya. Yang biasanya itu minum obat orang sakit. Jadi penggunaan itu orang sakit minum obat. Penyalahgunaan itu orang sehat minum obat. Bapak Ibu di sini ada yang sehat-sehat tiba-tiba mau minum obat? Itu namanya penyalahgunaan. Nah, sekarang saya tanya, kalau sehat minum obat jadinya apa? Sakit. Berarti kalau sakit minum obat lagi. Berapa kali minum obat? Gangguannya kira-kira di mana? Saraf. Berarti narkotika itu diidentifikasi sebagai gangguan kejiwaan. Makanya orang pakai narkoba tuh jiwanya terganggu. Lah sehat kok minum obat, kan gitu ya. Tapi kalau sakit minum obat, wajar supaya dia sehat. Itu namanya penggunaan. Kalau dulu kan kita tahu kalau ada penggunaan berarti ada penyalahgunaan. Ada legal, ada ilegal. Kalau dunia hukum pasti tahu itu. Kemudian peredaran. Ada peredaran gelap. Peredaran contohnya apa Bapak Ibu? Dari mana ke mana? Dari siapa ke siapa? Kepentingan apa? Dari dokter ke pasien. Itu namanya peredaran narkoba. Bisa enggak edar narkoba? Bisa. Yang penting legal untuk kepentingan orang sakit. Dari PBF ke pengecer. PBF perusahaan besar farmasi ke pengecer. Legal. Ada izin itu. Tapi kalau bahayanya adalah kata gelapnya di belakang. Peredaran gelap. Jadi kalau peredaran gelap secara tanpa hak dan melawan
hukum, itu ilegal gitu. Jadi ada penggunaan, penyalahgunaan, kemudian ada peredaran gelap. Yang penting porsinya itu, peruntukannya itu harus kita tahu. Nah itu kita bangun kerangka berpikir di masyarakat. Supaya masyarakat tidak boleh istilah lagi zero narkotika. Kalau zero narkotika banyak orang meninggal di rumah sakit. Ya anestesi pembiusan betul Bu, golongan 2. Itu narkotika. Jadi narkotika itu 3 penggolongan, 1, 2, 3. Nah masalahnya Indonesia kalah vote Pak Ketua. Waktu rapat tingkat internasional, Indonesia bagian dari negara yang minimal kalah vote untuk legalisasi ganja. Pernah dengar? Paling banyak negara itu mau legalisasi ganja. Kenapa? Kadar hukumnya tinggi. Yang pertama sekali melanggeng untuk legalisasi ganja, Thailand. Hanya dampaknya LGBT, lesbian dan homoseks banyak di sana. Jadi kalau pakai narkoba pasti nanti terjadi penyimpangan. Nah kita Indonesia ikut-ikutan. Masyarakat awam membangun pemikiran bahwa legalisasi ganja itu seperti ini. Kita ke kebun ganja, petik ganja lalu kita seperti puas-puas nikmati ganja. Itu bukan legalisasi, itu membabi buta. Legalisasi ganja itu ganja yang diekstrak. Dikelola di lab dalam takaran tertentu, dengan situasi tertentu, penyakit tertentu, ya, terapi tertentu, di tempat tertentu dan jangka waktu tertentu. Itu namanya legalisasi ganja. Indonesia belum mampu ke sana. Jadi Indonesia masih punya alternatif banyak obat. Belum ada Indonesia itu sepakat untuk legalisasi apa? Ganja. Nah sekarang persoalan di Aceh, persoalan narkoba ini kompleks. Tidak hanya semata-mata law enforcement, tidak menangani persoalan. Saya beri contoh, di Aceh itu kan ladang ganja tuh. Sampai sekarang BNN punya program itu yang namanya alternative development. Orang itu kalau minum sama rokok, misalnya nih Pak Ketua minum sama rokok, saya datang nih, Pak stop rokok, tidak berhasil. Atau Pak stop minum, tidak berhasil. Karena apa? Yang harus kita bahas tuh fenomena. Biasanya kita masuk menggali, kenapa sampai Pak Ketua ini suka ya rokok gitu. Jadi bukan metodenya saya datang langsung saya bilang gini, Pak Ketua rokok tuh enggak bagus untuk paru-paru. Penerimaan itu enggak seperti itu nantinya. Ada penolakan bukan penerimaan, kontraproduktif. Nah BNN waktu masuk ke Aceh itu enggak sarankan untuk begini, stop tanam ganja. Masyarakat feedback, bikin perlawanan. Masyarakat tanya begini, kami kalau tidak tanam ganja kami buat apa? Bisa mengerti ya? Jadi narkoba tidak sesimpel kita berantas, terus penyuluhan supaya orang tidak boleh pakai narkoba. Tapi fenomenanya harus kita kenali. Kenapa? Ternyata latar belakang di situ beranak cucu sampai semua mungkin udah pada sekolah dan makan jadi bumbu. Itu udah jadi budaya, udah turun temurun loh persoalannya. Makanya pemerintah melakukan pendekatan dengan stakeholder, tokoh agama, tokoh masyarakat. Bagaimana caranya untuk mencari solusi. Keluarlah program alternatif development, ganti ganja itu dengan coklat, contoh. Jadi harus ada substitutnya, penggantinya, solusinya, sarannya. Kita ini kan kadang begitu, kayak anak-anak misalnya tidak suka mereka jurusan IPS, contoh ya. Nah, zaman saya dulu generasi milenial gitu, sekarang udah 42, ingat waktu itu. Oh kalau IPS itu susah kerja, doktrin. Anak-anak sekarang katakan gitu, mereka tanya data mana? Ini saya punya data, anak-anak dulu enggak Pak. Orang tua ngomong selesai baru kita ngomong. Kenapa? Karena kita itu masih terkungkung, sangat takut dan kurang info. Sekarang generasi Z, Bapak belum bicara selesai mereka udah counter karena mereka tahu Bapak kurang data. Tapi kita bilang begini, anak kurang ajar, enggak harga orang tua. Bukan, kita yang enggak mau belajar. Kita tidak membuka diri untuk mengakui ternyata kecepatan anak-anak lebih cepat dari kita Pak. Nah, makanya saran saya bapak-bapak kalau kasih handphone untuk anak jangan yang lebih canggih dari punya bapak. Nanti dikunci bapak pusing. Bapak hanya sampai di apa? Kode PIN, bapak lupa itu bahkan. Sampai handphone error bapak harus beli baru lagi. Dia udah sidik jari Pak. Iya memang. Jadi kadang-kala orang bilang Pak, tapi kan anak-anak itu harus lebih dari kita dalam banyak hal boleh. Tapi kalau belum waktu jangan. Ya, besok-besok udah kalau bapak hakim di tingkat udahlah, anak bapak apalah gitu kan, punya perusahaan atau apa itu. Oke boleh, itu ada waktu. Tapi saat-saat mereka tumbuh kembang harus tahu. Tahu enggak ada istilah sekarang paling tren, kelompok sebaya.
Anak kita itu pacarnya kita enggak tahu, kelompok sebayanya tahu. Kita udah kalah langkah. Kenapa? Kayaknya siaran di rumah kurang diminati. Cerewet, ngomong, anak itu dengar, dia enggak dapat apa-apa. Anak saya suka main game. Saya kalau datang dengan konten main game enggak bagus, saya enggak berhasil. Ini serius, generasi Z. Bapak Ibu harus punya data, Bapak Ibu harus punya strategi untuk mendekati generasi Z. Yang di sini anaknya SMP, SMA, angkat tangan. Punya kendala? Tidak punya. Ada anak itu yang rajin sholat. Ilmu agamanya bagus. Kelihatannya di permukaan licin mulus. Tiba-tiba pakai narkoba. Oh ternyata ada faktor di dalam yang tidak beres. Tidak disetujui pacarnya sama orang tuanya. Tidak terkomunikasi dengan bagus. Broken home, broken heart. Itu penanganannya caranya gimana coba? Makanya kalau anak merokok miras, saya pernah temukan satu sekolah di Manokwari. Itu booming. Kasus vape pertama Pak saya tangani di Manokwari. KBNP bikin surat perintah, suruh banting meja, kasih patah, nanti saya ganti di sana. Kenapa? Ada om dari Jakarta kirimlah vape ke anak melalui orang tuanya. Bahasanya gini, tidak berbahaya, ini modern. Sampai di bapaknya, disalin lagi ke anaknya. Kamu pakai ini bagus, modern. Bayangkan itu. Padahal ada historis. Vape itu sebenarnya penggunanya itu rokok konvensional. Bukan orang yang tidak tahu merokok. Tidak pernah merokok, langsung ke vape atau vape. Nah itu kebodohan terencana. Kenapa? Ada sejarahnya. Itu faktor ekonomis. Dulu kalau orang, misalnya Bu, saya tanya, galon aqua kalau yang pertama kali sekali kita beli, belum isi ulang, berapa harganya? Yang ini, langsung dengan galon, 60-50 ya Pak ya? Waktu isi ulang berapa? Nah, sama. Jadi perokok konvensional itu pikir pemborosan kalau merokok konvensional. Karena dia enggak bisa isi ulang, habis pakai selesai habis. Gitu kan, beli lagi kan. Nah, muncullah vape ini sebagai satu alternatif sigaret. Rokok alternatif karena bisa diisi ulang, istilahnya e-liquid. Ada yang rasa apa? Kopi. Makanya yang keluarnya itu karena dia alternatif sigaret, itu bukan rokok asli, itu rokok buatan beda kayak tembakau. Makanya sistemnya charge. Nah, itu keluarnya itu bukan asap, tapi apa? Uap. Apa beda asap sama uap? Nah, asap itu alami, uap itu buatan. Gitu. Makanya lebih mengepul. Kalau vape tebal, baru menyengat. Beda sama asap rokok konvensional. Nah, sama saja karena ada mahasiswa tanya saya, Pak, kalau begitu rokok konvensional dan rokok vape mana yang tidak benar, mana yang sangat berbahaya? Saya bilang begini, dua-dua sama-sama berbahaya. Yang tidak berbahaya adalah tidak merokok. Itu mahasiswa masa lebih pintar dari dosen yang ngajar kan enggak bisa seperti itu. Kalau di situ duduk, di sini ngomong, harus di sini yang lebih smart. Gitu, mereka menjebak saya. Kemudian saya counter balik, saya bilang begini, fakultas hukum kan banyak. Enak ajak ngobrol orang hukum. Toh, di mana 2-3 orang hukum ada, berapa pendapat yang keluar Pak? Teori Immanuel kan ingat gitu kan? Ya. 4-5 itu keluar pendapat. Dulu ada istilah ekstrim lagi kita di hukum acara, hukum itu dibuat untuk dilanggar. Jadi kalian harus belajar mau pintar, itu harus belajar yang namanya penyimpangan hukum. Solusinya dengan solusi itu paket komplet. Masyarakat udah belajar itu. Makanya dulu semester 5 saya buang narkoba. Dulu ada istilah iseng. Jadi pengacara itu membackup nakal. Tapi rata-rata yang nakal dulu semester hukum sekarang jadi hakim Pak. Yang gak nakal kayaknya hanya biasa. Nah, dulu teman saya itu Rahmat Kaplale, saya itu nakal. Suka bolosnya, sekarang hakim dia. Pintar cerdas ya. Nah, tiba-tiba itu banyak belajar penyimpangan hukum. Nah, dulu ada istilahnya ini, narkoba itu tertangkap tangan. Tiba-tiba kasus Pak Teddy Minahasa, ingat enggak? Ada saksi ahli BNN di situ.
Ditanya lah Pak Teddy kan. Nah dia kan biasa nangani masalah narkoba, dia pemain lama, Kapolda terkaya di seluruh Indonesia. Bang Hotman putus juga. Nanya lah gitu kan sama saksi ahli BNN. Kapan dimulainya satu tindak pidana narkotika? Nah itu tingkat tinggi pertanyaannya. Karena dia tahu jawabannya. Kan? Nah, cukup bukti kan untuk menjerat dia. Masalahnya dia bukan pelaku langsung. Karena dia mikir barang tidak melekat di dia. Dia keliru sekalipun Kapolda. Kenapa? Ya karena yang selama ini dia berinteraksi sama penyidik seperti itu. Ternyata di BNN itu jangan lupa alat bukti elektronik, alat bukti. Tidak harus tertangkap tangan, geledah badan, geledah rumah kan cuma 2. Tapi pengembangan kan alat bukti bisa bukti transaksi elektronik. Dia lupa percakapan. Kalau narkoba hanya alat buktinya itu tertangkap tangan, tidak ada kewenangan sadap. Buktinya kan sekarang kewenangan sadap cuma 2, KPK sama BNN punya kewenangan typing. Nah disitulah kan hakim nilai. Seru itu. Peperangan di persidangan itu seru. Oleh peradilan umum toh. Peperangan di sini seru juga. Iya. Mungkin secara formilnya material terpenuhi. Tapi masalahnya gini loh. Ya kalau konotasinya tempat di mana orang bersatu, ya mungkin tempat di mana stigmanya orang berpisah. Waduh itu beban. Makanya kan biasa kasus-kasus perceraian itu rata-rata penanganannya pertama itu harus dilakukan mediasi, harus. Nah kalau di BNN sendiri ada yang namanya ini RJ atau restoratif justice. Oh itu sekarang lagi ngetren itu. Makanya tahu enggak restoratif justice? Dulu pernah Bapak Ibu tahu ya istilah kenakalan remaja ya. Nah coba saya tanyakan, kenakalan remaja batasannya sampai di mana? Ayo, ada yang bisa berikan batasan? Kenakalan remaja itu contoh kayak apa? Ibu-ibu sendiri kenakalan remaja batasannya sampai di mana? Contoh. Yang dibilang kenakalan remaja gimana? Ada orang mati luka gimana? Kan ada unsur pidananya. Kalau sampai orang mati terluka kenakalan remaja. Remaja yang jambret uang di Sanggeng, rampok tas orang karena pakai iPhone, kenakalan remaja enggak? Remaja yang nyolong mangga orang 362 kenakalan remaja. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa istilah kenakalan remaja enggak pernah muncul lagi di era ini? Karena kenapa? Rata-rata kenakalan remaja hampir-hampir jarang ditemukan. Yang ditemukan adalah pelaku kriminal, delik. Benar enggak? Iya, nyuri talang mobil, gimana kenakalan remaja? Contoh kenakalan remaja batasannya seperti ini. Orang tua itu mau anaknya punya pasangan sama si A. Dia maunya si B, ada pendapat beda. Lalu dia protes dengan cara diam atau dia lari dari rumah. Itu kenakalan remaja. Tidak ada korban. Rata-rata saya mau tanya, kenakalan remaja sekarang tidak ada korban? Banyak. Cuma sekarang ini beda. Kalau lapas itu namanya lapas kelas 2, lapas kelas 1. Tapi kalau untuk anak-anak sendiri itu namanya LPKA. Nah, kita harus tanya, kenapa sampai dikatakan LPKA, lembaga pembinaan khusus anak? Karena pertimbangan itu masa depan mereka, kematangan berpikir dan resiko ketika ada yang namanya vonis masyarakat. Sekarang vonis masyarakat ngeri, apalagi hadirnya TikTok. Dan benar enggak? Dulu ada enggak anak bermasalah orang tua rekeningnya dibuka? Enggak ada, cuma di era ini. Oh tindak pidana penganiayaan kok sampai di apa yang namanya? Pemblokiran rekening, hubungannya apa? Ayo Bapak. Lu kok bisa anak berantem rekening orang tuanya dibuka? Korelasinya apa? Betul enggak? Para hakim, para panitera, para pakar hukum, ahli hukum. Saya mau kasih anak saya uang 1 miliar 1 hari pun. Itu hak saya, itu milik saya. Di situ membuktikan aja. Kalau misalnya dalam perkara yang tindak pidana korupsi, pembuktian terbalik. Oh itu ada momentum. Sekarang enggak. Wih ngeri kali, anak berkelahi, aniaya anak orang. Itu kan AKBP siapa kan itu? Benar enggak? Loh tiba-tiba bapaknya sampai dipecat kan sekarang. Orang tuanya habis kan sekarang. Anaknya jadi tersangka. Langsung TPPU dilidik, habis harta kekayaan. Ditemukan di sekitar daerahnya penimbunan minyak, ternyata main lagi di situ. Ngeri sekali.
sekarang. Makanya orang tua yang kaya raya sekarang takut juga publis di medsos pakai tua ya. Misalnya jalannya ke Amerika, waduh ngeri pakai tua. Besok langsung pakai tua. Iya benar, ya, benar. Sekarang ini ada aneh-aneh aja. Gitu. Apalagi LHKPN kan nihil semuanya rata-rata, yang penting hasilnya apa? Nihil, udah pikir udah diperiksa padahal udah realistis juga. Masa kerja 30 tahun udah punya harta kan? Hutang berapa sih di bank? Gitu kan? Apalagi tunjangan pengadilan besar. Kemarin saya di kantor pajak, saya bilang hati-hati. Ini bosnya, ini anak buahnya Sri Mulyani. Ya. Artinya pejabat negara yang satu mengawasi pejabat negara yang lain. Jadi masing-masing institusi pagari saja dirinya. Jangan sampai disusahkan dengan masalah hukum. Sekarang kalau masalah hukum ini ngeri. Sama dengan masalah kesehatan. Kalau masuk terus, nggak pulang-pulang. Iya toh, awalnya dipanggil lunak. Oh, diperiksa sebagai saksi. Nanti di sana itu berapa jam kemudian statusnya tersangka, berubah hidup. Sama teman saya itu, orang Medan, orang Batak. Wih, lagi ceria ikut kegiatan ya. Kita ikut di Menteng itu. Tempat mewah. Lagi ikut kegiatan. Lagi ceria-ceria itu tiba-tiba berubah kehidupan. Ketika apa? Dada rasa sesak, enggak enak di bagian tengah sini. Larilah kita ke RSCM periksa, penyumbatan 3 titik. Baru langsung vonis, Pak nanti masuk mau kateterisasi jam 9 pagi. Kalau nanti ditemukan lebih dari 3 titik, Bapak harus pasang ring. Hidup berubah Pak, ketua. Jadi ternyata manusia ini, ya itulah apa ya istilahnya ya. Kalau di Muslim itu, mau sendiri kita lah ya. Kita sambil dipercayakan lebih, dipercayakan banyak ya. Rajin-rajin mendekatkan diri karena kita tidak tahu. Ada aja di depan kita kesusahan yang kita tidak bisa tebak gitu. Itu yang terjadi. Jadi narkoba ini sebenarnya memang kompleks persoalannya ya. Pendekatan orang sekarang itu gimana caranya kita tahu orang narkoba atau tidak. Contoh ya, sekarang narkoba secara physically gini, wah itu hanya orang-orang yang punya pengalaman khusus yang bisa lihat. Tapi kalau tidak kelihatan, contoh mata merah. Orang bilang karena ganja, miras juga mata merah Pak Bu. Tiba-tiba besok tetangga lewat di depan pintu, langsung bilang, ini Pak Stanley bilang ciri-ciri ganja. Habis rumah dibakar itu. Jangan ya. Karena mata merah itu ada 3 sebab. Yang pertama itu karena pakai ganja, yang kedua itu karena apa? Miras, dan yang ketiga itu karena mata sakit. Beda lagi kalau ada orang yang di dalam ruangan pakai kacamata 1 bulan penuh, kacamata hitam Pak Ketua. Harus dicurigai, padahal matanya tidak sakit. Fotofobia, kemungkinan pengguna narkoba. Atau yang tiba-tiba dari kampung diam-diam, tiba-tiba sama jet. Ngomongnya banyak. Hati-hati, jangan-jangan stimulan. Pemakainya lebih aktif. Oh ternyata Pak Ketua, sabu 0,5 gram ditelan. Bisa. Tiba-tiba yang jadi cerewet, diam. Oh jangan-jangan depresan, minum obat penenang Pak Ketua. Hal-hal itu harus disosialisasikan. Kadangkala kita mau proteksi lingkungan, itu harus punya pemetaan dasar, harus lihat. Apalagi cirinya, tiba-tiba laptop hilang. Tehel masuk gini, 2 tehel sudah dicungkil. Oh sudah dijual, itu dicurigai. Jangan-jangan ada pegawai narkotik, pegawai pengadilan yang apa? Pengguna. Akhirnya tidak ada uang, mencuri di kantor. Tapi di sini aman ya. Tidak ada seperti itu ya, taruh dompet tetap uangnya utuh ya. Tapi kalau sound system hilang, lampu hilang, Pak Ketua segera hubungi BNN. Ketua tes urin lagi, jangan-jangan sampai ada apa? Orang yang menyalahgunakan narkotika. Jadi seperti itu kira-kira fenomena daripada. Ada juga begini, dulu itu BNN ngetren itu bawa orang untuk testimoni Pak Ketua. Jadi di sini tuh orang sehat, di sini testimoni orang sakit. Jadi orang sehat ngomong untuk orang sakit, itu aja udah salah. Kenapa? Di sini ngomong, oh saya ini pecandu narkotika, istri saya itu narkotika juga, kami HIV/AIDS, anak kami negatif, seperti itu. Tapi kemudian pas balik kanan pergi, orang akan berpikir gini, oh tapi kami sukses, kami punya bengkel, kami punya salon. Oh ternyata pakai narkotika udah berbahaya tuh, seperti itu. Makanya sekarang yang mereka yang pakai testimoni itu mereka tempatnya bukan lagi di tempat di depan orang sehat, tapi mereka biasanya jadi ikonik untuk tempat rehabilitasi khusus bagi mereka yang sudah menyalahgunakan narkotika. Artinya ikonik kan mereka bisa jadi ikon, contoh model
patron, tapi mereka tidak bisa di depan orang sehat mengajak untuk tidak boleh pakai narkotika, tidak bisa. Itu kontraproduktif. Kira-kira seperti itu. Iya, mungkin itu saja ya, singkat sedikit share informasi tes urin, penegakan hukum, upaya pencegahan tadi sudah disampaikan juga ya. Harapan kami lingkungan pengadilan agama bersih dari narkotika ya. Nah, hasilnya sudah ada, tinggal nanti secara kolektif. Sekarang kalau pakai tua juga meminta bocoran mungkin ada. Kira-kira semuanya berapa orang di sini? 24. Harapan kami 24 positif, tidak pakai. Iya. Baik, ini memang kalau seminar keluarga tuh enggak pernah habis-habis ya. Motivator itu paling banyak di Indonesia ini untuk seminar keluarga. Tapi memang angka kriminalitas khususnya misalnya laki-laki sama perempuan itu kan ada banyak datanya itu kan. Misalnya contoh kalau di lapas itu laki-laki lebih banyak dari wanita. Kenapa? Karena apa? Wanita itu sering nangis, laki-laki itu sering pendam. Makanya gangguan jiwa itu banyak juga terjadi di kaum pria, sulit untuk kaum wanita. Wanita aja kalau kencing itu rame-rame, Pak. Tapi enggak mungkin pakai tua ajak saya. Nah, mungkin tuh ada semacam alarm bunyi gitu kalau untuk kaum pria. Kalau dulu kalau kita lihat perempuan itu kan suka kencing rame-rame gitu. Saya juga tidak mengerti dan belum dapat data yang akurat kenapa sampai ada penelitian seperti itu. Dan mereka kencing satu. Nanti sampai perempuan kosong dalam ruangan mereka udah di. Saya pernah tanya loh beberapa wanita kenapa sampai ada kebiasaan begitu. Mereka merasa hanya menyangkut masalah kenyamanan aja. Sebenarnya hanya sebatas itu, mereka nyaman kalau mereka ditemanin sama kaum perempuan saat kencing. Saya tidak tahu apa itu benar ya, hanya faktor kenyamanan aja. Jadi memang prinsip dasar itu wanita itu butuh dilindungi. Nah ini masuk pada pertanyaan Bapak ini, bagaimana cara untuk memprotek itu, apalagi anak kita wanita, lalu kemudian disuka pria A, kita tidak suka. Makanya gini Pak, kalau kita kehilangan sosok Bapak itu bahaya. Gitu. Jadi mendekatkan sama mereka ya, kebutuhan sebagai seorang ayah ya, dia tidak kehilangan kasih sayang seorang ayah gitu ya. Nah itu dia pasti tidak akan aneh-aneh di luar sana karena dia tahu bahwa ayahnya sebagai satu sosok pahlawan bertanggung jawab, semua kebutuhan dia terpenuhi, dia rasa disayang. Saya yakin sekali anak-anak itu nggak gampang untuk buat hal yang aneh-aneh. Begitupun juga pria gitu ya. Pria itu kan seperti itu sama ibunya gitu ya. Dia dapat sosok ibunya yang bisa terima dia dan bisa mengayomi dia, bisa ini dia nggak mungkin akan gampang suka wanita lain gitu. Dia tetap sayang sama ibu dan ayahnya seperti itu. Berikanlah rasa aman untuk anak-anak kita di rumah Pak. Bukan hanya uang, bukan hanya apa, tapi kebutuhan rekreasi juga itu jadi kebutuhan anak. Dilindungi undang-undang. Saya juga baru tahu. Ternyata benar ada uang kita harus kita sisipkan untuk anak-anak untuk kebutuhan rekreasi. Ya itu saja mungkin dari kami ya. Ya sekian. Ya nanti tinggal tunggu hasil ya. Bapak dan Ibu tinggal tunggu hasil. Ya itu saja, sekian terima kasih. Lebih kurang kami mohon maaf. Sampai jumpa lain waktu, lain kesempatan. Selamat siang. Ya. Baik Bapak Ibu, demikian tadi kita sudah ikuti jalannya tes urin dari semua pegawai yang ada di Pengadilan Agama Sorong. Berikut juga sosialisasi. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan Pak atas penyampaiannya. Dan
kita telah memasuki pada acara yang terakhir dan setelah sama-sama kita lalui seluruh rangkaian acara sejak tadi hingga saat ini, saya selaku pembawa acara sekali lagi menyampaikan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu, terutama tim dari BNN Provinsi Papua Barat. Kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk mengabadikan kegiatan ini, kita akan mengabadikan dengan berfoto bersama. Kami persilakan Ibu serta Pak Ketua, Ibu Wakil, mungkin Bapak Hakim juga, Ibu Panitra, Pak Sekretaris. Kami mohon untuk mengambil tempat di depan.